segenap penyelenggara acara pada hari ini, Cahaya Muslimah Perindustrian, yang diketuai, yang dilaksanakan oleh Habib Mustafa dan Teh Ela, diketuai oleh Ibu Warsih, dan juga ada Ibu Omi Lestari. Kita doakan semoga segenap penyelenggara yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Segenap ustadzah yang hadir pada hari ini, Ustadzah Fatimah Asgaf, Ustadzah Suud Al-Kaf, kita doakan semoga senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam syafaat dan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, dijadikan hambanya yang salehah, hidup dalam keadaan salehah, meninggal dunia dalam husnul khatimah, di akhirat nanti dapat berkumpul dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa berakhir dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bekerja dengan takwa dan cinta, itu tema kita pada hari ini. Karena seperti mana yang kita ketahui, yang hadir di sini adalah muslimah pekerja. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kita punya hidup di dunia ini hanya sekali ini. Tidak ada siapapun yang hidupnya dalam masa percobaan. Nggak ada siapapun yang masih uji kelayakan. Nggak ada siapapun di antaramu yang masih berada dalam masa-masa percobaan. Kamu menjalani hidup kamu yang sekarang, inilah dia hidup yang akan kamu pertanggungjawabkan. Bukan hanya hari-harinya, melainkan menit dari menit kehidupanmu. Semuanya akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesudah kematianmu. Maka pastikan keadaanmu yang sekarang adalah keadaan yang layak untuk kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pastikan bahwa hari-hari yang kamu jalani di atas muka bumi ini dapat membuatmu tersenyum ketika kamu datang ke negeri akhirat nanti. Pastikan, Dek, kerjamu ini menyampaikanmu kepada surga, bukan sebaliknya. Pastikan, Kak, kamu bekerja akan menuntunmu kepada bahagia, tak hanya di dunia,
bukan sampai nanti sesudah kematianmu tiba. Jangan mau sia-siakan hidup. Bekerjalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya sebenarnya siapapun saja dan apapun saja profesinya, semuanya sedang bekerja kok. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai segenap manusia, bahkan bukan hanya orang yang beriman, segenap manusia. Innaka kadih, sesungguhnya kamu sedang bekerja. Ila rabbik, sampai datang waktumu tiba, kamu kembali kepada Allah Tuhanmu, membawa pekerjaan tersebut. Famulaqi, kamu akan menjumpainya. Semua dari kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bahkan sedang berjalan menuju Allah. Hanya saja ada yang bagian yang lain tidak demikian adanya. Ada yang kerjanya semuanya bekerja. Ustazah, saya nggak kerja. Ustazah, kamu ngapain? Scroll Shopee. Nah itu kan kerja. Itu kan pekerjaan. Saya hari-hari cuman baring-baringan aja Ustazah, sambil nonton TikTok. Nah itu kan namanya pekerjaan. Semuanya sedang bekerja. Ada yang menuju ridha Allah, ada yang menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kamu nih sekarang bekerja di sebuah perusahaan dengan shift masing-masing, dengan jadwal tugas masing-masing, pastikan yang kamu lakukan adalah sebuah perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan adalah menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan yang kamu lakukan dalam hari-harimu adalah langkah demi langkahmu menuju surga. Sebab tak ada yang melakukannya selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan menempuhkan jalan surga untukmu selain kamu sendiri. Tak ada yang akan menjalani perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain dirimu sendiri. Tak ada yang akan mencarikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu lebih daripada dirimu sendiri. Pastikan perjalananmu adalah mendekat kepada Allah. Sebab tak ada makna dari berlalunya hari demi hari. Tak ada arti dari terbit tenggelamnya matahari jika itu tidak menjadikanmu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya bertambahnya uang? Apa artinya bertambahnya pangkat kedudukan di tempat kerja? Apa artinya
bertambahnya followers, bertambahnya orang yang suka sama kamu di tempat kerjamu atau di lingkunganmu atau di media sosialmu, jika itu tidak ada yang kamu bawa sesudah kematianmu. Bu, Kak, Dek, sering saya sampaikan padamu, apa yang tidak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Sayang-sayang, emangnya kamu belum punya teman yang sudah meninggal dunia? Punya? Yang seumuranmu bahkan punya? Yang lebih kecil darimu bahkan punya? Kamu nyangka enggak pas waktu dia meninggal dunia tuh, oh emang udah kelihatan umurnya bakal hanya sebentar. Kelihatan? Kamu nggak nyangka dia mati, sama dia juga nggak nyangka bahwa dia bakal mati secepat itu. Dia masih punya harapan untuk nanti bakalan nikah. Dia masih punya harapan untuk dia bisa melihat anak-anaknya tumbuh berkembang. Dia masih punya harapan untuk punya rumah, tidak hanya ngontrak seperti yang selama ini dia jalani. Dia masih punya harapan terhadap urusan-urusan dunianya. Akan tetapi ajal ketika datang tidak meminta persetujuan. Ajal ketika datang, kamu tidak diminta tanda tangan. Ketika waktunya tiba, semuanya mendadak terhenti. Saat itu kamu tahu apa yang sungguh-sungguh berarti. Ketika waktumu berangkat tiba, saat ajalmu telah datang menjemputmu, kamu jadi tahu apa yang sebenarnya bermakna, apa yang sebenarnya bernilai. Kamu jadi paham yang ternyata nggak segitu pentingnya. Kamu jadi paham apa yang sebenarnya nggak begitu berarti. Kamu jadi ngerti ternyata uang yang kamu punya nggak segitunya punya arti. Jabatan nggak segitunya juga. Teman, kawan, nggak segitunya juga. Laki-laki yang mencintaimu, nggak segitunya juga. Semuanya kamu tinggalkan. Semuanya kamu tinggalkan. Yang akan kamu bawa adalah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, benar banget Allah mengingatkan kita tentang caranya berkehidupan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwannakum wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat fabasyiris sabirin.
Kata Allah, kamu jangan berharap hidup seneng terus-terusan. Orang yang namanya hidup sudah pasti bakalan melalui ujian. Siapa yang bilang? Yang menciptakan kehidupan. Jangan ada yang lebih kamu percayai daripada ucapan sang pemberi kehidupan. Kalau ada orang ngomong, hidup kamu di dunia, kalau kamu punya duit banyak beres, enggak bener. Kalau ada yang ngomong, kalau kamu jadi perempuan cantik setengah permasalahan hidupmu kelar, enggak bener. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang, kalau kita nih punya suami kaya raya, udah deh, kita santai deh di rumah. Seneng deh kita. Nggak capek-capek lagi deh kita. Hari-hari kita bakalan nyalon aja. Sambil tangan kaki kita di mani-pedi. Rambut kita dikeramasin. Muka kita didandanin. Teman-teman sekalian, jangan percaya. Sebab sang pencipta kehidupan mengatakan hal yang berbeda. Dia berkata dalam firman-Nya, walanabluwannakum. Semua dari kalian, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau kurang cantik, mau pinter, mau kurang pinter, siapapun aja dari kalian, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau nenek-nenek, mau laki-laki, mau perempuan, siapapun saja dari kalian hidup di atas muka bumi, aku sang pemberi kehidupan menyampaikan kepada kalian tak akan pernah lepas dari ujian. Walanabluwannakum, dan niscaya pasti sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian. Bisyai'in. Apa aja ya Allah jenisnya ujian? Bisyai'in minal khauf. Dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini penyakit ini semakin menjadi-jadi. Bertambahnya zaman semakin menjadi-jadi. Orang menyebutnya dengan istilah-istilah baru. Yang keren-keren. Tapi walaupun keren kan penyakit. Sekarang zaman ini mereka sebutnya dengan nama anxiety. Apa itu? Kecemasan berlebih. Ketakutan yang menguasai. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian, mau kaya, mau miskin, siapapun aja kalian, mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, urusan hati aku yang punya, kata Allah. Kalian dengan rasa takut, dengan kegalauan, dengan kekhawatiran. Wal-ju', aku akan beri kepada kalian rasa lapar. Yang miskin aja ya Allah. Oh enggak, yang kaya juga. Bu, coba liatin. Antara yang kaya sama yang miskin, sama Allah tuh dikasih rasa lapar, sama-sama aja. Dikasih rasa kenyang juga sama-sama aja. Ada berapa banyak orang-orang yang mampu secara finansial, tapi mereka memutuskan untuk tidak mau makan. Yaitu kan pilihan Ustazah. Oh, siapa bilang pilihan? Enggak juga. Banyak yang enggak jadi pilihan, harus mengurangi makan. Kenapa gitu?
Yang ini nggak boleh dimakan, kolesterol. Yang ini nggak boleh dimakan karena gula darah, hipertensi, ya kan? Cara Allah membatasi isi perutmu. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lapar, teman-teman sekalian. Orang yang nggak punya uang banyak, mereka nggak mampu beli makanan banyak, tapi semua makanan boleh dia makan. Giliran ketika udah punya duit banyak, semua makanan bisa dia makan, dokter melarangnya. Sama aja. Sama aja. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberi ujian yang kata Allah wa naqs wal anfusi wath thamarat minal khauf wal ju'. Khauf wal ju'. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, wal ju' dan rasa lapar. Belum lagi ada banyak orang-orang zaman sekarang. Ketakutannya bukan nama perang. Ketakutannya bukan ama tagihan. Ustazah, saya mah paling deg-degan tuh ustazah kalau udah tanggal-tanggal tua. Ada yang begitu. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi banyak juga orang-orang yang gak punya ketakutan sama saldo minta maaf. Pernah gak diminta maafin Mas Aldo? Saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transferan ini. Diminta maafin Mas Aldo. Saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang yang gak lagi bermasalah urusan yang seperti itu. Udah gak takut lagi sama yang kayak begituan, tapi yang mereka takutkan, ini terutama banyak perempuan nih, adalah timbangan. Ustazah kok tahu? Tahulah. Orang saya digituin juga sama dokter. Masya Allah. Biar lututnya nggak sakit-sakit lagi, Ustazah mohon kurangi ya timbangannya. Dok. Saudaraku sekalian saya muliakan, cara Allah buat bikin hamba-hambanya diuji dengan ju', dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kata Allah, hidup gak bakalan seneng terus-terusan. Pasti ada masanya dalam kehidupan kamu aku kurangin. Apanya ya Allah yang dikurangin? Wa naqsin minal amwal. Ada yang dikurangin hartanya. Itu tadi diminta maafin Mas Aldo. Wal anfus, ada yang dikurangin jiwanya. Suami yang dia sayangi meninggal dunia. Orang tua yang dia kasihi berpulang meninggalkannya. Anak-anak yang dia lahirkan dengan separuh nyawa, besar harapannya pada sang anak agar kelak bisa menjadi yang menopang keluarga, sandaran bagi keluarga, menaikkan harkat derajat bagi keluarga. Ternyata ia sudah meninggal dunia di usia yang masih sangat belia. Cara
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan. Kamu hidup bukan buat bekerja di perusahaan, bukan. Bukan. Kita hidup bukan buat bekerja di dunia untuk dunia. Semua akan kamu tinggalkan. Wanaksin minal amwal wal anfus wathamarat. Dikurangin hasil panennya, dikurangin buah-buahannya, dikurangin gajiannya, dikurangin penghasilannya. Babasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira. Berikanlah ucapan selamat kepada siapa ya Allah? Kepada orang-orang yang sabar, kepada hamba-hamba yang mampu bertahan. Bertahan bagaimana? Bertahan menjalani kehidupan dengan takwa dan cinta. Merekalah orang-orang yang menang. Ya Allah, yang sabar itu yang bagaimana ya Allah? Yang bertahan itu yang seperti apa ya Allah? Apakah sampai dengan datang kematian, dia sudah punya pasangan, meninggalkan keluarga, kerabat yang menyayanginya, ada anak-anak yang lucu-lucu ketika dia meninggal dunia? Enggak. Bukan, kata Allah. Siapa ya Allah? Apakah yang punya memori paling banyak? Apakah yang ilmunya paling banyak? Yang IQ-nya paling tinggi? Bukan. Bukan, kata Allah. Pemenangnya yang bertahannya sampai di garis finish kehidupan. Sabirin, orang-orang yang sabar. Bukan yang punya warisan paling banyak. Bukan yang punya harta paling melimpah. Bukan yang punya jabatan paling tinggi di perusahaan. Bukan yang meninggalkan banyak keluarga, anak, cucu. Bukan itu semuanya. Bahkan bukan yang meninggalkan banyak pujian orang. Siapa ya Allah para pemenang kehidupan yang kau sebut sebagai as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertahan sampai di garis finish? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang berujar, yang berkata dengan lisannya karena faham maknanya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisannya sesudah dia meyakini dengan hatinya, karena mereka menjalankan kehidupan dengan memahami makna ini, kata Allah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Karenanya, yang enggak kamu bawa ketemu sama Allah, tidak harus kamu bela
mati-matian. Kamu berpulang hanya kepada Allah. Yang gak kamu bawa buat jadi bekal pulang. Bukan untuk itulah kamu diciptakan. Yang tidak kamu bawa saat kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dan siapapun itu bukanlah merupakan tujuanmu menjalani kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Biar gak banyak nyeselnya. Saat kematianmu tiba, kamu bakal faham bahwa kembalimu hanya kepada Allah. Karenanya yang penting dalam hidup adalah hubunganmu dengan Allah. Itu sebabnya agar semuanya bermakna, laksanakanlah dengan takwa. Takwa itu menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kamu menjadikannya sebagai hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Kamu kerja, betul kamu punya perusahaan tempatmu bekerja, tapi di atas itu sebenarnya kamu sedang kerja sama Allah. Enggak usah takut. Enggak usah takut sama siapapun selain Allah. Jalankan saja semuanya dengan penuh ketakwaan. Yang takwa sama Allah. Sebab alamat rezekimu hanya satu. War-Razzaq, kata Allah, Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki. Allah lah satu pemilik kekuatan sejati. Gak usah takut. Kamu mau sholat, nanti kalau saya tinggalin kerjaan, saya mau sholat nih, nanti saya bisa dicat nih. Bu, Kak, Dek, ada bos. Tapi di atas bos kecilmu itu ada bos yang paling besar. Dialah yang sebenarnya memberi rezeki padamu. Tenang aja. Jangan tinggalkan bos besarmu hanya karena kamu takut terhadap bos kecilmu. Cuman masalahnya nih, saya tahu, kamu tuh gak kalah sama bos kecil. Kamu itu seringkali kalah sama hawa nafsumu sendiri. Dikasih waktu istirahat buat sholat, bukannya sholat malah makan. Betul? Medsosan. Betul? Giliran waktunya habis baru kemudian sibuk sholat. Buru-buru sholat. Terus sambil bilang, saya mah gak takut sama bos yang kecil. Saya takutnya sama bos yang besar. Bos yang besar gak setuju kamu medsosan. Bos yang besar sudah memanggilmu untuk mengerjakan sholat di waktu yang terbatas itu.
Lah ngapain kamu ngerjain urusan yang lain? Kamu nggak kalah sebenarnya sama bos yang kecil. Kamu sedang kalah sama hawa nafsumu sendiri. Bukan itu yang saya maksud tentu saja. Akan tetapi jalani hidup dengan takwa. Allah duluin. Kak, Allah duluin. Dek, Allahnya duluin. Jangan mau kalah sama hawa nafsumu. Allahnya duluin. Duluin dalam segala macam urusan. Duluin Allah dalam caramu menjalani kehidupan. Sholat duluin, ibadah duluin, zikir duluin, caramu makan, duluin Allah. Duluin Allah. Allah nyuruh kamu buat makan tuh duduk. Duluin Allah subhanahu wa ta'ala. Gak keburu nih kalau makannya duduk. Lah, emang kalau makan sambil duduk jadi lambat gitu? Jadi lebih lama gitu? Kok sampai kamu memutuskan untuk makan sambil berdiri? Habisnya buru-buru ustazah. Enggak gitu cara jalanin kehidupan. Yang takwa. Duluin Allah. Saya suka heran aja ngelihat orang kalang kabut hidupnya. Saya harus bekerja. Sholat gimana? Enggak keburu sholat lah. Kenapa kamu enggak pakai jilbab? Oh, enggak keburu. Hah? Kok bisa enggak keburu? Ya kan ribet kalau pakai jilbab. Ribetan sisiran dah menurut saya. Saya kalau zikir dulu habis sholat, nggak keburu waktunya. Saya kasih tahu. Itu buru-buru adanya di pikiranmu. Saya udah buktiin. Keburu-buruan dalam hidup kita yang membuat kita meninggalkan ibadah yang semestinya kita lakukan adanya cuma di pikiran. Teman-teman, adanya cuma di pikiran. Cobain kamu kerjain dulu dan kamu akan lihat waktumu jadi lebih berkah. Sholatlah di waktunya. Kerjain duluan tuh sholatnya, nanti kamu akan lihat. Waktu sisanya tuh justru malah jadi lebih berkah. Kalau kamu duluin yang lain-lain, nanti sholatnya malah justru jadi gak keburu. Tapi kalau kamu duluin sholat, nanti yang lain-lain bakal jadi keburu semuanya. Percayalah saya, coba uji nih. Prinsip saya ini. Coba uji aja. Kamu akan lihat. Kamu duluin Allah, urusanmu akan didahulukan sama Allah. Kamu utamakan Allah, Allah akan mengutamakanmu. Kamu mementingkan Allah, maka segala urusanmu akan Allah subhanahu wa ta'ala pentingkan. Ini yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usduq fima bainaka wa bainallah yasduqukallah. Sungguh-sungguhlah kamu dengan urusan antaramu dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjadikan kamu menjadi benar, menjadi bagus, menjadi shadiq, menjadi penting di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kamu bersungguh-sungguh sama Allah, Allah akan bersungguh-sungguh denganmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang ulama. Ada seorang ulama. Saya lagi nginget-nginget namanya nih, lupa. Senang banget saya lupa. Kita senang ustazah kalau ustazah lupa. Kenapa gitu? Ustazah juga manusia. Kamu pikir selama ini saya jin apa? Berapa waktu yang lalu ketika saya sakit, ada yang datang gitu sama saya. Terus bilang kayak begini, ya Allah ustazah, saya ketika dengar kabar ustazah sakit, saya jadi mikir, ustazah bisa sakit juga. Saya bingung dengernya antara seneng sama sedih. Karena setahu saya, yang gak sakit itu antara malaikat atau Fir'aun. Dia ditanya, ulama tadi ini, dia ditanya. Dia bilang, apa yang membuatmu menjadi seorang ulama yang luar biasa nih? Apa? Apa yang menjadikanmu sebagai seorang wali min auliyaillah? Maksudnya, kamu bisa menjadi orang besar semacam ini, itu karena apa gitu? Dia bilang, bermanfaat bagi saya nasihat guru saya. Saya pernah dengar guru saya ngasih nasihat sama saya. Nih ya, orang-orang besar nih Bu, Kak, Dek, dinasehatin sekali bermanfaat seumur hidup. Kamu dengar nasihat bolak-balik. Masih gini-gini juga. Sama sih saya juga. Mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dia bilang, bermanfaat pada saya nasihat guru saya. Apa nasihatnya? Nih, man aqbal alallahi jumlah, aqbalallahu alaihi jumlah. Man a'rad anillahi jumlah, a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang menghadap kepada Allah secara keseluruhan, siapa yang 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan 100% kepadanya. Siapa yang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan membersamainya seumur hidupnya. Siapa yang habis-habisan untuk Allah, Allah pun akan selalu ada untuknya. Man a'rad anillahi bikulliyatih, a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang berpaling dari Allah 100%, Allah pun akan meninggalkannya 100%. Wa man kana sa'ah fasa'ah, kana Allahu lahu sa'ah fasa'ah. Siapa yang sama Allahnya sesekali, Allah pun
akan ada untuknya sesekali. Tinggal kamu pilih, kamu mau yang mana. Kamu jalanin hidup, tuh dia. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau menghadapkan diri 100% kepada Allah. Saya kerja buat Allah, saya bangun tidur karena Allah. Saya mengerjakan sholat karena Allah perintahkan saya tidak meninggalkan zikir karena Allah. Saya sarapan karena Allah, saya jalan karena Allah, saya berangkat kerja karena Allah. Kamu merasakan hidupmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Allah pun akan ada bersama denganmu 100%. Dan kamu pasti lihat. Kamu pasti lihat. Setidaknya dalam kehidupanmu, orang-orang yang menjalani hidupnya antara dia sama Allah 100%. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana guru-guru saya menjalani kehidupan mereka 100%. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah satu hari waktu saya di Tarim, ada datang seorang sahabat dari Indonesia. Beliau sudah tinggal di Tarim, kemudian pulang. Satu hari dia datang ke Tarim, kemudian ajakin saya berkunjung. Dia bilang, yuk kita hari ini datang ke Fulanah bintu Fulanah, sebut namanya gitu. Saya bilang, oh dia waliyah? Iya, kata gitu. Ulama? Bukan. Penjahit? Hah? Apa? Tukang jahit? Tapi soleha banget. Kenapa memangnya? Dia bilang, yuk ikut aja, biar kenal, biar tahu. Saya berangkat. Baru dari gerbang nih, saya udah dengar suara yang berbeda gitu. Suara mesin jahit. Gak beda sih ya. Mesin jahit di mana-mana sama aja. Tapi begitu masuk rumah nih, di ruang tamu gitu, saya dengar suara mesin jahitnya agak beda emang. Begitu masuk, ini kok beda ya? Karena ternyata bersama dengan suara mesin jahitnya, dia berzikir. Zikirannya, la ilaha illallah, yang ketika dengarnya, saya merasa suara zikirnya itu seirama sama suara mesin jahitnya. Kayak kalau lagi kenceng gitu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Barengan sama suara mesin jahit yang nggak bisa saya contohin karena saya bukan mesin jahit. Terus kalau mesin jahitnya suaranya agak lebih pelan, dia jahitnya lebih pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pun mendekati dia, bersama dengan gerakan suara mesin jahit, bibirnya pun bergetar, bersama dengan zikir yang dia baca. Saya pandangi perempuan tersebut, kemudian saya duduk di sampingnya. Saya bilang sama beliau, Babah, apa kabar? Sambil jahit, la ilaha illallah, apa nak? Babah, apa kabar? Baik, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuekin saya. Saya tanya lagi, Babah udah nikah, la ilaha illallah, apa nak? Sudah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai sesudah selesai, dia menjahit, baru udah selesai. Usianya udah tua, dia hanya menjahit kain mukena. Dia hanya menjahit kain untuk dijadikan mukena. Dan itu
bersama dengan usianya yang sudah menua, matanya pun juga udah mulai rabun, sepertinya mulai berkurang penglihatannya. Kadang mau kena yang dijahit warna hijau, benangnya merah. Tapi ya itu, berkah ya. Lain lah tentu saja. Saya tanyakan berapa banyak mukena yang beliau bisa jahit setiap harinya. Ternyata nggak banyak juga. Dan dia pun juga itu menjahit hanya mukena. Karena dia bilang agar ada jasa saya, ada keringat saya dalam setiap mukena yang dipakai untuk ibadah. Terus kalau kita tambahin uang ongkos jahitnya, dia malah tolak. Dia bilang saya takut nanti saya nggak ada pahalanya nih. Jadi nggak usah ditambahin. Nilai yang sangat murah sekali. Waktu itu tuh nilainya tuh kayak sekitar 5.000 rupiah duit kita gitu. Ongkos jahitnya. Ya kalau sekarang mungkin kayak 20.000 gitu. Yang nggak cukup gitu kayaknya kalau dibuat makanan yang mewah gitu. Tapi ya cukuplah kalau dibikin makanan yang sederhana. Saya tanya berapa banyak zikir yang Hubabah baca. Dia bilang, saya nggak ngitung nak. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu memutuskan untuk berzikir setiap waktu? Dia menjawab, saya takut kalau saya meninggal dunia, saya nggak punya cukup bekal menghadap padanya. Saya takut kalau saya tidak banyak zikir, saya takut datang pada Allah dalam keadaan fakir. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang semacam ini tentu mereka adalah pemenang kehidupan. Ketika datang waktunya berakhir, ketika datang akhir waktu berada di garis finish, mereka telah menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah mau. Menjadikan hidupnya lillahi ta'ala. Mereka telah aqbala 'alallahi bikulliyati, menghadapkan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kak, Dek, Allah ketika memuji hambanya, hamba-hamba yang dipuji Allah dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang meninggalkan pekerjaan dunia mereka. Mereka nggak lagi kerja buat dunia. Maksudnya mereka nggak kerja nyari dunia, nggak gitu bahasa Allah. Nggak gitu. Allah ketika memuji hamba-hambanya dalam Al-Quran, Allah nggak bilang mereka adalah orang-orang yang nggak dagang, nggak kerja, nggak berkeringat, enggak. Jadi kamu jangan merasa, oh saya kok masih kerja ya, saya belum hidup dalam keadaan mulia. Saya kepengen tuh biar jadi perempuan yang di rumah aja gitu, yang kemudian hadir di majelis-majelis aja, nggak sibuk memikirkan harus keluar pagi, kemudian pulang sore atau bahkan keluar sore, pulang malam. Nggak gitu. Allah ketika menyebutkan tentang hamba-hamba yang dia cinta,
hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hamba-hambaku, kata Allah, adalah orang-orang yang usahanya, dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya tidak membuat mereka lalai dari Allah. Bukan yang gak kerja, tapi yang kerjanya tidak membuat mereka lalai dari Allah. Yang tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika memang harus tetap bekerja. Gak apa-apa, kamu kerja gak apa-apa. Setidaknya kerja menghalangkanmu dari mencari rejeki dengan cara yang tidak halal. Saya malah justru bangga padamu, teman-temanku sekalian, adik-adikku sekalian, bahkan anak-anakku sekalian. Kan katanya banyak gen, kalau Gen Z tuh adik statusnya sama saya. Mungkin ada di sini yang di bawahnya Gen Z. Alpha ada di sini. Nah, itu baru umuran anak saya tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya malah bangga padamu. Nyari nafkah dengan jalan halal. Asalkan kamu tetap takwa. Yang saya sedihkan justru yang nyari tambahan jajan dengan jalan yang haram. Deketin suami orang, sedih saya. Deketin laki-laki berduit, deketin laki-laki beruang, mau-maunya gitu, mau-maunya. Dandan cantik buat laki-laki yang tidak halal baginya. Kamu enggak begitu. Kamu enggak begitu. Untuk itulah saya bangga padamu. Enggak apa-apa capek buat nyari yang halal. Capekmu pantas berakhir dengan surga. Enggak apa-apa. Lelah-lelah buat cari nafkah, mencari rizki yang halal. Semoga lelahmu lillah hingga kamu kembali kepada ridha Allah Ta'ala. Saya beberapa waktu yang lalu ada pergi ke Hong Kong. Nah, ini bukan bercandaan ya ini ya. Saya habis jalan-jalan ke Hong Kong. Ini Hong Kong beneran ternyata. Apa-apa kan kalau bercanda suka begitu ya. Saya nggak ngerti kenapa jatuhnya Hong Kong ya. Saya sampai mikir aja sebelum ke Hong Kong, wah ini pasti negara yang segala ada. Karena kalau misalnya kita bilang, kamu beli mobil baru ya? Mobil baru dari Hong Kong.
Ih, saya udah mikir aja nih Hongkong berarti negara yang semua ada nih kayaknya. Ternyata enggak juga. Saudara sekalian saya muliakan, di sana ada banyak teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang Indonesia, muslimah dari Indonesia yang datang ke negeri tersebut sebagai pekerja. Apa tuh namanya? Iya, tenaga kerja wanita. Teman-teman sekalian, mereka kebanyakannya ya, berjilbab, rapi, mengerjakan sholat, meskipun dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Ada di antara mereka cerita, dia bilang, saya kerjanya ustazah, jagain anak. Saya kerjanya jagain satu orang anak majikan saya. Ringan aja berarti kan kelihatannya. Saya nggak kerja selain itu. Tapi saya kerja ustazah di rumah lantai 7. Dan saya setiap hari mesti nganterin anak itu berangkat sekolah dan menjemput dia pulang dari sekolah. Jadi saya setiap hari ustazah turun dari lantai 7 ke sekolahan, habis selesai saya nganterin dia, saya naik lagi ke lantai 7, kemudian agak siangan, saya turun lagi dari lantai 7, kemudian saya jemput anak tersebut dari sekolah, dan saya naikin dia lagi ke lantai 7. Saya bilang, nggak pakai lift, nggak pakai ustazah rumah zaman dulu, jadi apartemen dulu yang nggak pakai lift. Ya Allah, saya tanya, kamu capek? Capek sih ustazah, capek. Kenapa kamu bertahan kerja dalam keadaan capek semacam itu? Karena alhamdulillah ustazah, saya boleh sholat, saya bebas zikir, saya bebas apa aja. Ya cuman capek aja, jadi kan gak apa-apa. Ya, saya pakai jilbab, saya nutup aurat, sesuka saya ustazah. Dia bilang, Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman saudara sekalian, buat nyari nafkah yang halal, bisa bernilai surga kalau kamu tetap jadi hamba Allah yang bertakwa. Yuk, bismillah. Bismillah. Tetaplah takwa. Yang kedua, cinta. Bekerjalah dengan cinta. Ustazah, apa nih bedanya takwa sama cinta? Takwa tuh zohir kamu, tetap harus takwa. Cinta itu pekerjaan hati kamu. Nggak usahlah kamu cintai opa-opa Korea. Ini yang ketawa kenapa nih? Merasa? Hah? Hatimu itu biarin cintanya buat yang semestinya dong. Ada yang jauh lebih keren buat kamu cinta. Daripada orang-orang yang bahkan tidak diperkenankan Allah buat sujud seumur hidupnya balang sekalipun. Yang kamu idolakan itu loh. Dia nggak diizinkan Allah nyebut nama Allah barang sekalipun dalam hidupnya. Ngapain? Kamu idolakan sampai segitunya. Sampai halaman depan layar kamu HP-nya sampai ada dia gitu.
siapa buat kamu? Ayolah. Hati itu tugasnya mencinta. Kalau kamu nggak pakai hati kamu buat mencintai yang benar, hawa nafsumu akan mengajak kamu untuk mencintai yang salah. Jangan biarkan itu terjadi. Kamu boleh bekerja dengan zahirmu, tapi hatimu jangan biarkan mencintai yang tidak semestinya. Pakai hati buat mencintai yang semestinya dicintai. Cintai Allah. Dialah yang telah memberikan padamu kehidupan. Cintai Allah. Dialah sang pemberi rizki sesungguhnya bagimu. Cintai Allah. Cintai Allah yang telah memenuhi segala kebutuhanmu selama ini. Saudaraku sekalian, kalau kamu punya bos, semua kebutuhanmu dia penuhi, yakin saya, kamu bakalan cinta sama dia. Kamu perlu apa nih sekarang? Oh, HP kamu rusak, saya gantiin. Oh, pasti kamu bakalan cinta sama dia. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, yang tidak pernah memberhentikan hembusan nafas bagimu, tidakkah menurutmu dia perlu untuk kamu cintai? Yang tetap mengalirkan aliran darah dalam tubuhmu, meskipun terkadang kamu berbuat dosa dan durhaka padanya, tidakkah itu lebih wajib buat kamu cintai? Yang membangunkanmu pagi ini, tanpa kamu kekurangan suatu apapun, matamu masih bisa melihat, telingamu masih bisa mendengar, lisanmu yang berulang-ulang kali bohong itu masih tetap berbicara tanpa kurang suatu apa. Yang mengizinkanmu untuk menjalani kehidupan dengan leluasa. Bahkan yang memberikan padamu iman. Yang menganugerahkan iman di dadamu. Yang mengenalkanmu padanya. Yang mengizinkanmu bersama dengan dosa-dosamu untuk tetap sholat subuh tadi pagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek, bukankah kamu kalau lagi sebel sama orang bahkan gak mau lihat mukanya? Kamu kalau masih ditakdir Allah buat sholat, artinya Allah masih berkenan untuk melihatmu menghadap padanya. Allah masih menyayangimu bersama dengan segala dosa-dosamu. Bukankah dia semestinya kamu cinta? Cintai Allah. Cintai Allah. Cintai Allah. Cintai Nabi Muhammad. Dia penuh cinta padamu, umatnya. Andai kamu tahu apa yang sudah Nabi Muhammad perbuat untukmu, andai kamu tahu, saya hatimu akan meleleh karena cinta padanya. Dan bukan memilih untuk meninggalkannya. Kamu selama ini kayak bikin Nabi Muhammad kayak orang lain gitu. Padahal dia bukan orang lain bagimu.
Dia yang sujudnya adalah memohonkan ampunan bagimu. Dia yang tengadah tangannya adalah untuk mendoakan keselamatanmu. Dia 1400 tahun silam, isi tengadah tangannya adalah mendoakan kita umatnya. Sujudnya adalah karena mengkhawatirkan nasib kita. Tangisannya adalah karena berharap keselamatan kita umatnya. Dia adalah seseorang yang sangat pantas cintamu tertuju untuknya. Cintamu kamu persembahkan padanya. Bukan seorang laki-laki yang meminta padamu mengorbankan harga dirimu demi pembuktian cinta padanya. Enggak gitu. Dek, cinta sejati tidak membuatmu mengerjakan dosa. Cinta sejati gak bakalan ngajak kamu meninggalkan Allah Ta'ala. Cinta sejati tidak menjerumuskanmu dalam zina. Gak ada ceritanya. Kamu hanya sedang dimain-mainkan oleh hawa nafsu dan oleh setan yang mengatasnamakan cinta. Padahal ia hanyalah langkah-langkahmu menuju neraka. Jangan mau, Dek. Jangan mau. Jangan mau terjerumus kepada cinta yang salah. Jangan mau hidupmu bergelimang dosa hanya karena kamu sedang berusaha mencari cinta. Cinta tuh gak gitu. Cinta tuh gak gitu. Cinta itu bukan dengan genggaman tangan, pelukan mesra. Cinta tuh bukan dengan begitu berdua-duaan dengan lelaki yang bukan suamimu. Cinta tuh bukan debar-debar saat kamu berjumpa dengannya. Sambilan kamu lihat sana, lihat sini, kira-kira ada yang kenal apa enggak. Enggak gitu, enggak gitu. Cinta itu bukan dengan kamu mengangkat teleponnya sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Atau malam-malam yang kamu habiskan dengan, kamu tutup dulu deh teleponnya, kamu aja. Kamu pikir itu cinta? Saya kasih tahu deh, bukan cinta. Itu adalah jalan-jalan, tangga-tangga yang kamu naiki menuju murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika kamu sampai di ujungnya, setan mendepakmu begitu saja. Kamu terjerumus dalam lubang bernama zina. Kemudian dia, setan, yang membisiki kamu selama ini, meninggalkanmu begitu saja dengan 2 garis.
tanda kamu hamil di luar nikah. Apa yang bisa kamu harapkan? Nggak ada. Jangan deh, jangan. Hatimu persembahkan untuk yang semestinya kamu cinta. Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Cintai yang semestinya dicintai. Cintai apapun dan siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan cintai yang tidak halal untuk kamu cintai. Bahkan kepada yang halal kamu cintai. Kamu cintai orang tuamu, kamu cintai suamimu, kamu cintai anak-anakmu, saya sampaikan padamu. Cintai mereka semua karena Allah. Bahkan kepada yang halal kamu cintai. Kamu cintai guru-gurumu. Kamu cintai sahabat-sahabat surgamu. Kamu cintai majelis-majelismu. Saya sampaikan padamu. Cintai semuanya karena Allah. Jangan biarkan hawa nafsu terlibat dalam urusan ini. Bahkan ketika kamu mencintai gurumu, cintai dia karena Allah. Jangan biarkan hawa nafsumu terlibat. Saya cinta guru saya. Karena guru saya tuh selalu tersenyum sama saya. Selalu saya disayangin sama dia. Sehingga ketika satu hari kamu lihat guru kamu gak senyum sama kamu, cinta kamu berkurang padanya. Cinta dari hawa nafsu. Hati-hati. Saya cinta sama guru saya. Tapi sekarang saya sakit hati. Kenapa? Saya WhatsApp gak dibalas. Tuh. Kamu cintanya pakai hawa nafsu. Kamu cintanya pakai hawa nafsu. Jangan. Cintai gurumu. Karena dari dia kamu jadi kenal sama Allah. Cintai gurumu. Karena dengannya kamu jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai orang-orang yang mendekatmu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena perlakuannya padamu. Bukan karena cintanya juga kepadamu. Itu urusan antara gurumu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dia memperlakukan hamba-hambanya Allah. Bukan urusanmu. Begitu kurang lebih cara saya mencintai guru saya. Nggak ada urusan apakah beliau mencintai saya apa enggak. Itu urusan beliau sama Allah. Urusan saya adalah mencintai beliau. Urusan saya adalah mempermudah dakwah beliau. Urusan saya adalah membantu dakwah beliau. Enggak jadi urusan saya. Sisa-sisanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Yuk belajar. Untuk berlaku di dunia ini dengan takwa dan dengan cinta. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai apapun dan siapapun yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya begitu cara kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan jadi jelas sekarang
Kerjanya boleh, tapi jangan sampai kerja membuatmu lupa pada Allah, meninggalkan ajaran agama Allah. Dengan cara semacam itu, kita bekerja dengan penuh takwa. Jangan berani sama yang haram. Jangan berani berbuat jahat sama orang. Jangan berani melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punyanya kantor kamu bawa pulang. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Yuk, kerja dengan takwa. Kerja dengan takwa. Sama yang kedua, kerja dengan cinta. Yang baik sama semua orang. Yang baik sama teman-teman kerja kita yang baik. Sama siapapun yang baik aja. Yang baik aja. Tenang. Kebaikanmu, walaupun misalnya kamu bilang, saya udah baik sama dia Ustazah, tapi dia nggak baik sama saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman saya sekalian, kamu baik, kebaikanmu kamu lakukan bukan karena orang tersebut. Kebaikanmu kamu lakukan karena Allah sendiri nanti yang akan membalas setiap kebaikan yang kamu lakukan tersebut. Nggak ada yang sia-sia. Di hadapan Allah SWT nggak ada yang sia-sia. Setiap senyuman bahkan yang kamu senyumkan ke wajah kawanmu, saudarimu, sesama muslimah, semuanya bernilai sedekah di sisi Allah SWT. Semua kebaikan sekecil apapun, tak ada yang sia-sia di hadapan Allah SWT. Innallaha la yadhi' ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Bismillah, kita akan bekerja di atas muka bumi ini kepada Allah SWT, untuk Allah SWT, jalan Allah SWT, sehingga kelak kita akan berjumpa dengan keridhoannya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi al-fatihah.